Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dengan NPM 5019142, kelas 4D Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari STKIP Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian standar proses. Pengertian standar proses. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama silabus, yang kedua rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, prinsip-prinsip penyusunan RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan RPP. Menurut kurikulum 2013, beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan saat mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, RPP disusun oleh guru sebagai terjemah dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, yang dibuat selalu mengedepankan perencanaan pembelajaran yang nantinya dalam proses belajar mengajar akan mendorong partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, mengembangkan RPP yang baik akan mengedepankan proses pembelajaran yang mengembangkan budaya membaca dan menulis pada diri peserta didik. Yang keempat, di dalam RPP terdapat cara-cara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan umpan balik atau feedback dan tingkat lanjut follow up. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif atau positif feedback, penguatan atau reinforcement, pengayaan atau enrichment, dan remedi. Yang kelima, perencanaan RPP memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara materi pembelajaran yang satu dengan materi pembelajaran yang lainnya. Yang kedua, definisi terkait standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada berbagai macam definisi terkait dengan standar penilaian sebagai berikut. Standar penilaian yang pertama, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang ketiga, ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dan proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang keenam, ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
Yang keenam, kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Yang ketiga, prinsip penilaian hasil belajar yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisah dari kegiatan pembelajaran. Yang keempat, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang kelima, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan kepada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan dan akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dan segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya.